Salam kenal teman-teman semua yang menjadi pendengar di Pro 2 FM. Nama saya Muhammad Rizky Amana, SM kalau ada di pamflet. Oke, ada SM-nya. Ini udah sarjana juga dong ya. Tapi kalau di tongkrongan saya biasa dipanggil Bogan. Oke, Bogan. Oke, nah berarti saya panggil Bogan aja ya. Aman. Biar oke. Nah, Bogan ini adalah seorang entrepreneur, sahabat kreatif, dan mungkin buat kamu yang sudah pernah pergi ke rekreasi kopi, ya kan? Nah, itu adalah salah satu tempat yang cozy banget. Itu selain coffee shop, di situ juga ada working space-nya, ya kan? Pasti udah pada tahu dong ya kalau ternyata ownernya itu adalah si Bogan ini. Boleh dong tepuk tangan semuanya. Rame ya di sini 10.000 dengan entrepreneur pada saat kuliah, jurusannya maybe atau mata kuliahnya. Oke, terkait apakah ada hubungan antara jurusan yang saya ambil dengan sekarang yang saya geluti, sebutlah entrepreneur. Saya pikir sangat berhubungan karena secara basic keilmuan kami sangat dekat dengan mempelajari hal-hal yang berbau bisnis, hal-hal yang berkaitan dengan ya sebutan milenial sekarang entrepreneur lah. Bisnis-bisnis yang dijalanin sama Bogan ini ya, ntar kita bakal kenal lebih dalam juga tentang Bogan dan juga siapa sih sebenarnya sosok yang berhasil mensukseskan rekreasi ini? Wow, luar biasa ya pengantar kata-kata yang saya. sangat luar biasa. Lama sebenarnya saya ini dosen pengantar bisnis loh. Jangan ya, ntar kalau gitu ntar kita akan kembali lagi sahabat kreatif. So kita dengarkan dulu satu lagu ini spesial buat kamu. Kenapa sih tertarik dengan dunia bisnis? Apa sih yang melatar belakangi gitu? Asik latar belakang kayak udah kayak skripsi ya. Alasan menggeluti bisnis itu sendiri. Nah sebenarnya yang melatar belakangi atau yang menjadi alasan adalah hal-hal yang saya tidak sengaja juga Kak. Artinya berbeda dengan orang pada umumnya. Yang mana orang pada umumnya mungkin diawali dengan perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan membuat strategi dan lain hal lah terkait bisnis yang ingin ia rintis. Tetapi kalau saya, kenapa sempat saya singgung tadi bahwa latar belakang saya berbisnis itu dari hal yang tidak disengaja. Jadi ada satu kejadian ini Kak di Fakultas Ekonomi. Apakah bisa dibikin buku kejadian itu? Nah, saya pakai diksi kejadian karena waktu itu suasananya agak ini dia di Fakultas Ekonomi agak sensitif dia. Nah, sensitifnya ya mungkin biasa-biasa saja sih dengar ini ya, tetapi begini dia. Jadi waktu itu pergantian wakil dekan bidang kemahasiswaan tepat di zaman saya sedang aktif-aktifnya di dunia kemahasiswaan ini Kak. Oh iya, nah, pada masanya masanya loh sahabat kreatif pada masanya. Lanjut. Jadi kalau senior-senior bilang kita dulu. Nah, sampai di situ program dari Wadek Bima ini yang sangat masif dan kental adalah aktivitas dan edukasi bisnis kepada mahasiswa Kak. Sampai pada akhirnya waktu itu beliau ingin membentuk sebuah organisasi lembaga kewirausahaan. Namanya kalau tidak salah sampai sekarang masih lembaga entrepreneur. Lembaga entrepreneur. Oh berarti di kampusnya ini memang udah ada UKM atau lembaga entrepreneur ya yang berkaitan dengan usaha atau enggak? Maksudnya apa niat ingin membentuk lembaga itu niatnya sudah ada. Tetapi sebenarnya program-program yang mereka laksanakan sudah jalan sebenarnya Kak. Tetapi kalau legalitas nama dan secara kelembagaan administratif bisa dibilang belum legal begitu. Nah, saya singgung tadi waktu itu saya kan aktif di dunia kemahasiswaan ini Kak, sempat menjabat di beberapa lembaga kemahasiswaan yang kebetulan berbenturan dengan lembaga yang ingin dibentuk. Nah, begitu. Jadi kenapa tadi saya bilang adalah hal yang tidak disengaja? Waktu itu ketika ingin ada inisiatif dari Wadek Bima, Ibu Wadek Bima ingin membentuk lembaga itu, saya sebagai orang yang sudah berproses di lembaga yang sudah legal menolak. Sampai akhirnya perdebatan kita sampai di ya kalau bahasa orang Palau atau kalau bahasa tongkrongan kira-kira begini bahasanya Kak. Jangan cuma tahu menolak, jangan cuma tahu menjadi oposan, jangan cuma tahu begini dan ya bahasa-bahasa yang Kak, kira-kira buktikan misalnya kalau kamu bisa juga
kenapa kita dilarang untuk membentuk organisasi atau lembaga kewirausahaan ini. Nah, karena waktu itu kita pakai alasan sebenarnya tidak perlu lagi dibentuk lembaga kewirausahaan begitu, karena lembaga yang sudah ada pun juga menaungi mahasiswa-mahasiswa yang ingin belajar berwirausaha. Karena kan basic keilmuan kita fakultas ekonomi begitu Kak. Artinya saya yakin semua lembaga yang sudah ada itu secara tidak langsung maupun walaupun dia tidak punya program khusus terkait hal-hal yang berbau kewirausahaan. Ini saya kayak lagi ada di himpunan loh. Serius. lanjut tapi keren. Lanjut. Nah, tapi saya yakin akan ada program-program yang secara tidak langsung diterima oleh anggota masing-masing organisasi itu yang mengorientasikan dirinya ke hal-hal yang berbau wirausaha ataupun bisnis gitu. Oke. Nah, sampai akhirnya betul waktu itu apa yang mereka sampaikan ketika terbuka program kalau tidak salah namanya KBMI. Nah, dibuka untuk seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi. Alhasil apa? Mahasiswa pada umumnya di Fakultas Ekonomi dan khususnya yang ada di lembaga-lembaga tadi menolak lembaga kewirausahaan. Tidak ada yang ikut itu program Kak. Padahal program ini kan sangat penting untuk menunjang akreditas kampus terkhusus Fakultas Ekonomi, kira-kira begitu Kak. Nah, justru malah yang ikut mereka ini lembaga kewirausahaan, semakin menyalahlah mereka, semakin bahwa menunjukkan eksistensinya kita bagus sebenarnya kalau kita bentuk ini lembaga kewirausahaan, akhirnya kita bisa membuktikan kan dan bla bla bla. Nah, sampai di situ itu sebenarnya hal yang memantik saya Kak, bahwa saya juga sebenarnya ingin membuktikan, saya tidak mau cuman menolak saja ini lembaga kewirausahaan. Dengan ilmu yang sudah saya dapatkan di organisasi yang sudah terbentuk sebelumnya juga itu sudah lebih dari cukup untuk saya bergelut bisnis. Nah, akhirnya ya bisa dibilang kejadian itu yang melatar belakangi sampai akhirnya saya terjun sampai hari ini ke dunia bisnis Kak. Kalau bisa disimpulkan atau disederhanakan adalah sebenarnya yang memotivasi itu hal untuk membuktikan bahwa kita bisa mengerjakan. Jadi ada challenge dengan diri sendiri ya, menantang diri sendiri untuk bisa membuktikan bahwa saya juga bisa nih sebenarnya. Wis luar biasa, 10.000 penonton. Maaf ya teman-teman kalau agak bulat. Gak apa-apa, gak apa-apa. Terus nah ini kan berarti pada saat itu udah bikin bisnis, tapi itu di tahun berapa? Nah, di tahun 2000 ini kan dinamikanya ini Kak berjalan di tahun 2018. Alhamdulillah mulai bisnisnya dan merealisasikan ide itu di tahun awal-awal 2019. Sekarang udah berapa tahun nih? Udah 3 tahun 4 tahun ya? Benar, udah menjelang 4 ya? Iya, menjelang 4 tahun. Wis luar biasa. Pokoknya sukses terus buat rekreasi. Ntar kita masih akan ngobrol, jadi jangan menyingkir dulu. Bogan, kenapa dari antara semua bisnis kamu milihnya kopi? Oke, baik Kak. Ini kan berarti agak runut dia Kak. Tadi motivasi atau latar belakang kenapa menggeluti bisnis. Nah, selanjutnya betul tadi terkait memilih kopi sebagai basis bisnis. Jadi sebenarnya termasuk juga kopi adalah basis bisnis yang tidak disengaja Kak, begitu. Nah, waktu itu tidak tahu kenapa, jadi dia secara kebetulan mungkin ini kemudahan dari Tuhan, tiba-tiba seakan didorong untuk kopi menjadi basis bisnis, begitu kira-kira Kak. Jadi kejadiannya kenapa saya bilang ini ada kemudahan dari Tuhan. Nah, waktu itu ada kegiatan dari salah satu dinas kalau tidak salah, sudah lupa saya Kak. Nah, kegiatannya itu berbau tentang bisnis. Nah, waktu itu tidak ada niatan untuk ikut itu kegiatan. Justru ikut itu kegiatan karena kekurangan peserta dan yang buat adalah teman. Akhirnya diundang kita, atau bisa dibilang di situ ada sedikit kesan memaksa lah teman. Karena bahasanya kita ini kekurangan peserta, minta tolong ikut dulu. Nah, sementara kita waktu itu juga bertepatan ada kegiatan yang tidak bisa juga kita tinggalkan Kak, secara kan mahasiswa banget. Aktivis juga di kampus ya. Nah,
Akhirnya kita ikut. Nah, salah satu rangkaian di acara itu ada sesi tanya jawab, yang mana nanti di belakang kita tahu ini Kak, ternyata dalam sesi tanya jawab dapat hadiah. Nah, waktu sesi tanya jawab kebetulan saya bertanya waktu itu. Di list lah siapa yang bertanya, di akhir diberikan hadiah. Nah, hadiahnya ini kebetulan mesin kopi Kak. Hadiahnya mesin kopi, kayaknya udah dapat petunjuk dari awal ya. Ini namanya dapat petunjuk dari Yang Maha Kuasa loh ya. Makanya saya bilang sampai di situ runutan obrolannya kita ini Kak masih hal-hal yang tidak disengaja begitu. Berarti dari awal memang ini ada unsur ketidaksengajaan mulai dari zaman kuliah sampai sekarang akhirnya bam. Nah, begitu. Karena kalau boleh jujur, saya ini sebenarnya didorong orang tua untuk jadi pegawai negeri Kak, karena juga kebetulan lingkungan orang tua itu hampir semua rata-rata keluarga terjun di pegawai negeri. Oke. Tapi kita setiap orang itu rezekinya beda-beda dong ya, dan ternyata bisa sukses, bisa membuktikan juga nih kalau ternyata usaha yang dibuat oleh Bogan ini ternyata bisa sukses ya kan. Tapi ini pada saat pembuatan lagi membuat kopi kali ya. Ini pada saat awal menjalankan usaha itu sebenarnya susah nggak sih untuk memulai suatu bisnis seperti ini? Oke, nah kalau saya menjawab itu mungkin mudah Kak, dan mudah mengalir saja. Oke, lanjut. Nah, tapi saya tidak ingin kata mudah itu menjadi motivasi untuk teman-teman sekalian, karena kalau boleh lebih jujur, ada hal-hal yang sebenarnya kalau saya sadari betul tidak susah, sangat susah menjalani bisnis ini. Cuman tidak tahu kenapa saya mungkin sampai hari ini sudah merasakan bisnis itu sebagai passion. Nah, makanya mendapati hal-hal yang saya pikir sangat berat dalam dinamika bisnis, saya malah senang begitu Kak, senang untuk menyelesaikan hal-hal yang ya sifatnya dinamika dalam bisnis lah, kira-kira begitu. Tapi kembali ke tadi Kak, kenapa memilih kopi? Nah, setelah dapat alat mesin kopi tadi itu, akhirnya kan terjawab ini Kak. Teka-teki dunia ya. apa yang saya ini ya pikirkan terus hampir tiap malam kalau boleh jujur Kak, terkait bisnis apa ya yang bisa kira-kira saya buktikan untuk ya unjuk gigi lah kepada teman-teman tadi itu, sahabat-sahabat saya. Nah, akhirnya lewat mesin kopi ini menggeluti kopi, dan sebenarnya pelajaran-pelajaran mempelajari bisnis terkhusus kopi dari referensi menonton Kak. Filosofi kopi. Nah, mau sebutin lagunya. Boleh ya di akhir ya. Kopi 1 dan 2. Oke. Nah, terus akhirnya buatlah ini brand, minta tolong ke teman-teman, ajarkan untuk mendesain dan lain sebagainya. Nah, logo pertama kali itu Kak, saya sendiri yang desain, tapi namanya bukan Rekreasi Coffee, namanya MRA Coffee. Oke. Dari awal 2019. 2019 itu awalnya dulu hanya kopi kecil kah atau memang udah ada tempatnya nih? Kalau bisa dibilang ingin membandingkan dengan tempat-tempat lain sangat kecil malah Kak. Oke, berarti memang berawal dari start from the zero ya. Nah, from zero to hero gitu istilahnya. Aduh. Iya kan? Nah, akhirnya ini Kak, sekaligus di Fakultas Ekonomi ini kan ada juga yang saya sebut tadi itu, dia berbau sensitif ketika kita bahas. Kenapa? Karena kita menganggap ada satu lembaga tadi ini yang belum legal secara administratif, tapi sudah sangat diakomodir oleh Wadik bidang kemahasiswaan. Artinya bisa dibilang menimbulkan kecemburuan lah dengan teman-teman lembaga lain yang sudah ada, yang sudah legal Kak gitu. Nah, salah satu bentuk pengakomodiran adalah disediakan lahan Kak yang cukup besar. Di lahan itu ada masing-masing kontainer untuk mahasiswa yang masuk ke lembaga entrepreneur dan mau mencoba bisnis. Nah, waktu itu saya sebagai salah satu pengurus lembaga akhirnya mengadvokat teman-teman yang lain bahwa kok tempat ini hanya diperakomodirkan untuk teman-teman lembaga entrepreneur, sementara peluang menjadi seorang entrepreneur dan pebisnis terbuka untuk kita semua. Apalagi kalau melihat jabatan si Wadek Bima kan bukan wakil dekan bidang kemahasiswaan dan entrepreneur dan mahasiswa entrepreneur begitu kan Kak. Artinya
harusnya semua mahasiswa Fakultas Ekonomi akhirnya diiyakan bahwa tempat itu diberikan untuk seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi. Akhirnya kita masuk ke salah satu box yang di lahan kampus tadi itu Kak. Nah begitu, jadi ya runutan perjalanan bisnisnya kira-kira begitu. Dapat alat, pusing dengan tempatnya karena kita pikir ada tempat yang pas juga di kampus dan sudah tersedia, dan kita pikir itu menjadi hak seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi. Nah lewat pengakomodiran tadi itu Kak, kita masuk ke box kontainer. Box kontainer itu. Oke, akhirnya sekarang menjalankan, dan sekarang ini udah besar ya, bisa dibilang dikatakan biasanya kan udah ada tempatnya juga nih. Udah jadi ada working space. Kalau untuk ukuran besar atau tidak Kak, ya mungkin biar teman-teman di luar lah yang menilai atau yang pernah ke rekreasi. Bijaksana banget loh. Soalnya saya takut juga itu Kak, dipilihkan diksi atau kata sudah sukses, sudah besar dan lain sebagainya. Oh nggak apa-apa, ini biar jadi challenge juga nih sama yang lainnya kalau lagi dengar, waduh kok si Bogan bisa, saya enggak gitu kan. Jadi challenge untuk diri sendiri. Oke, nanti kita lanjut lagi sahabat kreatif di segmen terakhir kita. Pasti kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan rekreasi. Kayaknya udah banyak banget juga nih yang pengen tahu apa-apa aja sih sebenarnya yang ada di rekreasi dan seperti apa. Mungkin juga sebentar tadi apa nih? Saya agak lupa terkait waktu Kakak tanya kenapa memilih kopi. Nah sebenarnya dalam proses perjalanan bisnis saya sampai hari ini, saya mencoba sebenarnya beberapa bisnis di luar kopi. Nah karena segmen ini sudah selesai, mungkin sebentar saya tenang, masih ada satu. Masih ada. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru Anda pergi, tenang. Segmen terakhir saja. Tidak, enggak usah tenang. Kamu mau sampai jam 12 malam juga boleh. Oke, sahabat kreatif, kita dengarkan dulu ada Zona Nyaman dari 420. Sahabat kreatif, setelah itu kita akan kembali ngobrol-ngobrol di Numpang Nampak. Masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, suara kreativitas. Dan tadi ada soundtrack dari Filosofi Kopi, sahabat kreatif, dengan Zona Nyaman. Ini rasa juga membuat Bogan ini jadi nyaman ya. Nyaman sampai jam 12 gak sih? Oke, nah kita akan ngebahasin soal rekreasi ya, Bogan selaku usaha yang udah Bogan jalani dengan perjalanan yang lumayan panjang gitu kan, dan punya challenge-nya juga itu luar biasa. Saya yakin juga udah banyak yang terinspirasi dengan itu. Tapi kenapa nih namanya harus rekreasi? Kan kalau dibaca itu antara rekreasi sama kreasi. Pemisah. Betul. Kenapa tuh? Oke. Nah tadi sempat kan di segmen sebelumnya saya singgung nama awal pertama kali merintis ini coffee shop kita, atau bisa dibilang kedai, namanya MRA Coffee. Nah MRA Coffee itu karena ya kembali tadi Kak, kita sangat mahasiswa banget, sudah sangat mahasiswa dan banget lagi ya. Okay. Nah memilih kata MRA, nama MRA itu adalah kepanjangan dari merakyat Kak. Nah merakyat kopi. Nah ini juga yang akhirnya dari nama tadi itu teknis-teknis konsep kita dalam melayani teman-teman yang nongkrong di MRA itu sangat segmented Kak. Nah dalam artian kita mencoba untuk membangun kedai kopi kita itu teruntuk kalangan-kalangan yang ingin melakukan diskusi atau obrolan. Tidak kita perizinkan untuk main game, main kartu atau hal-hal yang bagi kami sifatnya unfaedah lah. Oke, jadi ya memang untuk berfaedah ya. Iya, atau sorry, salah memilih. Ini produktif mungkin. Lebih produktif. Produktif. Nah, kemudian memberikan juga harga-harga menu kami yang sangat murah, jadi begitu. Itu kalau harga boleh saya potong dulu ya. Untuk harga sendiri range-nya itu dari berapa yang termurah dan berapa yang termahal? Kalau pertama kali sangat murah sekali Kak. Sangat berbanding terbalik dengan tujuan kami ingin mensejahterakan petani kopi waktu itu. Nah murah sekali. Ceritinya bagus ya. Luar biasa loh. Sekarang ya kira-kira masih worth it lah. Harga paling murah 12.000, harga paling mahal minuman itu 25.000 kalau tidak salah. Serius? Ini kayaknya fix worth it banget sih untuk semua sahabat kreatif yang produktif ya kan. Terus pengen kayaknya cari working space, terus sambil pengen mengseruput kopi, kayaknya pas deh. Waktu awal merintisnya, alhamdulillah sekarang sudah ada menu makanannya juga Kak. Jadi ya kira-kira kisaran makanan harga paling mahal
30.000 kalau tidak salah Kak. Oke, nah bisa sambil nyicip dong ya. Ini luar biasa. Oke, terus Nah, kembali ke pertanyaan, kenapa betul. namanya rekreasi kopi? Rekreasi, Ini saya lupa lagi. Iya, dia agak asik cerita ya. Gak apa-apa, saya kasih space sampai jam 12 malam deh ya. Nah, MRA Coffee sempat, karena ya kita tahu sendirilah dalam dunia bisnis tidak hanya kemudahan yang kita dapatkan di dalamnya. Ada juga yang membuat kami, atau bisa dibilang dinamika bisnis tadi yang membuat kami agak mandek atau berhenti untuk terjun lebih dalam ke dunia bisnis. Ada hal-hal teknis yang bersifat internal tadi Kak, karena akhirnya kita menyadari bagaimana konsep yang kita bangun di MRA Coffee tadi itu tidak sangat menjanjikan bisnis oriented Kak. Nah, dan faktor eksternalnya, waktu merintis kebetulan berpapasan dengan ya kondisi pandemi Kak. Nah, kondisi pandemi ini yang selain ada faktor internal tadi mempengaruhi kinerja kami, faktor pandemi ini yang sangat besar mempengaruhi, akhirnya kita berhenti Kak untuk melanjutkan bisnis. Nah, waktu itu dari keuntungan di MRA Coffee ini kan tidak banyak Kak. Tidak banyak dalam artian karena kita memberikan harga yang murah, memberikan konsep yang sangat segmented dan hal-hal yang ingin kami atur pasar begitu Kak. Nah, sementara kan bisnis harus bisa beradaptasi dengan permintaan pasar gitu kan Kak. Nah, tapi karena dulu kita ingin tapi ingin bertahan pada idealisme kami dalam mengatur permintaan pasar. Nah, akhirnya kita membangun ya bisnis yang punya konsep tersendiri lah begitu kira-kira Kak. Nah, tidak berbanding lurus tentunya kan otomatis dengan keuntungan yang kami dapat. Nah, tapi waktu itu kami masih pakai cara pikir ya setidaknya bisnis ini bisa menghidupi lah, atau bisa memberikan kita uang bensin, uang makan setiap hari. Meskipun waktu itu ada 3 karyawan saya, atau bisa dibilang teman setim yang tidak saya janjikan untuk mendapatkan gaji. Saya cuman ini saja, yang penting kita bisa makan, bisa ngopi, bisa sama-sama setiap malam, bisa merokok, bisa dapat uang bensin gitu Kak. Nah, 2 bulan akhirnya Kak, ini 2 bulan lebih saya berhenti dari ya faktor-faktor internal maupun eksternal tadi Kak, yang akhirnya memberhentikan saya untuk melanjutkan niatan masuk ke dalam dunia bisnis. Sampai akhirnya saya pikir ada ini quotes dari senior saya ini atau teman-teman saya di organisasi. Apa itu kalau tidak salah yang pernah dia sampaikan itu, perubahan totalitas itu mungkin memang sangat sulit begitu ya Bang. Tetapi kalau untuk melakukan perubahan totalitas itu merupakan suatu keharusan begitu dia Bang. Nah, sampai akhirnya saya pikir betul juga harus ada yang berubah ini dari bisnis saya, bukan masa faktor eksternal dan internal yang besar tadi mengalahkan saya. Harusnya saya ini yang lebih membesarkan effort dan usaha untuk men-challenge atau menantang faktor eksternal dan internal tadi. Nah, akhirnya bangkit kembali. Dan hal yang saya anggap totalitas ini Kak, tapi tidak ingin mengklaim bahwa saya adalah pebisnis yang sangat bereffort lebih dan mengeluarkan usaha yang sangat yang sangat lebih. Saya akhirnya memberanikan diri mengambil kur waktu itu Kak, yang jumlahnya kalau kelas mahasiswa sangat besar sekali. Nah, tapi alhamdulillah kemudian kur itu menjadi motivasi tersendiri juga untuk saya sebenarnya Kak, untuk lebih terus menantang segala macam dinamika dalam dunia bisnis. Nah, alhamdulillah sampai sekarang saya merasa setiap dinamika dalam dunia bisnis menjadi keseruan tersendiri Kak. Nah, semakin mendalami saya dapatlah saya pikir passion saya ini bisnis. Nah,
dibuatlah nama baru ini Kak, diganti namanya dari MRA Coffee menjadi Rekreasi Coffee dengan tagline yang sama. Kalau kita punya tagline ini Kak. Oke, iya saya sempat lihat di Instagram, boleh di spell deh. Bumikan Kopi Sultan. Bumikan Kopi Sultan. Nah, itu tagline. Oke. Nah, penamaan Rekreasi Coffee sendiri adalah tadi kita akhirnya kan sadar ini soal konsep yang agak ya salah lah dengan bisnis yang berkembang dan zaman yang berkembang hari ini. Kemudian kita mensegmentedkan pasar dan lain sebagainya tadi sudah saya sampaikan. Dicoba merubah semua itu melalui nama dulu Kak. Saya pikir nama ini kan juga sangat berpengaruh signifikan ini terhadap bagaimana flow bisnis kita. Nah, rekreasi sendiri kita pilih, kalau kita sambung rekreasi artinya kita berharap kepada seluruh customer yang berkunjung ke Rekreasi Coffee merasakan sebagaimana mereka berekreasi itu sendiri Kak. Nah kalau kita lihat kan dalam pengertiannya rekreasi ini kan bahasa anak muda sekarang healing gitu. Healing ya. Jadi maksudnya rekreasi itu sebenarnya bisa jadi acuan juga untuk having fun gitu kan. Karena kan kita rekreasi bisa menghibur diri ya kan. Mantap ya. Nama rekreasi. Tetapi kalau dia dipisah karena kan kita pakai titik itu Kak antara re dan kreasi. Ini berarti mengulang kembali Kak. Kata re ini kan mengulang ya benar. Kata yang mengacu pada hal-hal yang diulang. Akhirnya dengan harapan re tadi itu adalah bentuk pengalaman kami yang bahwa pernah kami juga terjun di dunia kopi sendiri. Kemudian pernah gagal, bisa dibilang pernah mandek. Kita coba mulai kembali. Makanya kita pisah dia antara re dan kreasi. Kenapa selanjutnya kreasi? Karena ada hal yang ingin kita rubah Kak dari konsep sebelumnya. Makanya saya pikir nama rekreasi ini adalah nama yang sangat punya arti mendalam untuk saya pribadi Kak. Bisa dibilang jadi rekreasi dari rebranding juga dong ya. Wih luar biasa. Give applause dong 10.000 penonton. Sorry di sini kita banyak soalnya ya, jadi sahabat kreatif mungkin kalau kamu nggak lihat di studio ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya agak banyak ya, kayaknya 50 orang lah ya, tapi tepuk tangannya 10.000 orang. Oke, tapi kalau misalnya kita tanya juga nih rekreasi ini sebenarnya lokasinya di mana sih? Sekarang Rekreasi Coffee di Jalan Yojokodi Kak, nomor 10. Oke, tapi itu berpapasan dengan apa nih? Kalau menyerong, serong, serong sama BNS Parman. Oke, nah sahabat kreatif udah denger kan? Dan kalau misalnya kamu mau tahu juga lebih banyak tentang rekreasi, bisa cek di sosial medianya. Ini mungkin boleh di spell dong ya. Instagramnya di mana? Instagramnya di Rekreasi Coffee. Rekreasi. Tulisannya re_coffee. Oke, nah nanti mungkin bisa tuh jalan-jalan ke sana. Nanti Pro 2 jalan-jalan ke sana juga boleh dong ya. Alhamdulillah. Oke. Siap-siap kalau gitu. Aduh, kini sebenarnya kita pengen ngobrol lebih banyak lagi. Cuman sayangnya kan kita udah terbatas dengan waktu ya kan. Mungkin besok-besok kalau dipanggil lagi ngobrol-ngobrol lagi boleh dong ya. Aman dong. Aman. Boleh, ini kita cari topik yang berbeda, oke? Nah, kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak buat Bogan, semoga usahanya sukses terus. Amin. Kemudian apa lagi ya? Pokoknya makin banyak juga customernya ya kan, terus makin bisa mensejahterakan petani kopi lokal ya. Nanti kalau sesinya lebih panjang, saya mungkin menjelaskan panjang ini Kak runutan. Oh, runutannya panjang. Nanti sampai jam 12 malam kita kasih deh ya. Iya, kira-kira bisa Kak. Oke. Tapi sementara kira-kira begitulah. Ya. Mohon maaf ke teman-teman semua apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan berkekurangan Kak. Oke, nah mungkin kalau misalnya kamu pengen cari Bogan dan mungkin pengen sedikit berguru asik ya berguru atau mungkin sharing-sharing ya kan. Kamu datang aja. Sudah itu Kak. Pilihan katanya berguru. Berguru. Gak apa-apa dong ya. Ini kalau misalnya kamu pengen sharing-sharing silakan kamu bisa datang aja ke Rekreasi Coffee dong. Nongkrong di sana ya kan. Teman-teman semua Jalan Yojokodi nomor 10.